Pak, ini buahnya banyak. Ini sebenarnya berapa pohon tuh Pak? Kami untuk coba cuma 3 batang. 1, 2, 3. Tapi ternyata nanti di atas cabangnya banyak. Pak, ini kalau saya lihat sistem pembuahannya ini menarik sekali. Menurut Bapak, sistem yang Bapak pembuat seperti ini dengan sistemnya biasa seperti apa Pak? Nah, sistem biasa kita liarkan. Dalam arti semua nutrisi yang tersebar di cabang, buah, pucuk maupun sulur. Terbagi. Sistem ini hampir 70% terserap di buah dan bunga. Akhirnya apa? Buahnya lebih banyak, umurnya lebih panjang. Yang mungkin pare cuma 5 bulan, ini bisa 7-8 bulan. Karena nutrisi terfokus di buah dan cabang utama. Pembuahan pada tanaman pare Pak Heri ini agak unik dan beda dengan yang lain. Sistemnya bagaimana Pak Heri? Nah, lihat petani di lahan umum kan dibiarkan, Ya. nggak ada perlakuan. Kami mencoba dengan sistem pangkas pucuk. Begitu muncul calon buah, pucuk depan buah kita pangkas. Itu tujuannya apa Pak? Tujuannya pertama untuk menghambat nutrisi yang seharusnya lari ke cabang, tunas, nantinya larinya ke buah. Dan rata-rata 1 cabang 1 buah. Fokus. Ini kayak anggur sih. Betul Pak. Makanya kami menamakan anggur pahit. Contoh ini ada buahnya. Ini batang utama. Ini batang cabang. Air membuahkan 1, depannya sudah tidak ada cabang lagi. Berarti potong-potongannya langsung di situ. Langsung depan buahnya. Ya. Harapannya nutrisi masuk ke buahnya semua, tidak terbagi rata. Berarti nanti setelah ini dipanen, itu nanti dipotong. Potong udah habis. Habis. Iya. Tinggal Tinggal yang lainnya, karena ini batang utama terus maju ke depan terus. Tidak, tidak ada putusnya. Ini cabang ke belakang. Ini contoh ini. Ini cabang masih satu batang ini. Cabang air, cabang terus dulur. Ini buahnya. Oke. Terus yang ini juga ya Pak? Yang ini bawahnya sama. Ini terus mentok, ini buahnya. Depannya sudah saya pangkas. Sama ini yang kecil-kecil. Ini yang namanya sulur. Sulur itu untuk merambat pegangan batang pegangan rantingnya. Ini sulurnya kami pangkas. Jadi ini calon buahnya jelas sudah ada bentuknya, bentuk buahnya pare, kita pangkas depannya. Tujuan pemangkasnya itu untuk menghambat nutrisi yang lari ke tunas, larinya ke calon buahnya. Sudah berapa kali panen? Ya, untuk panen pertama memang sedikit Pak Sagio, karena memang panen pertama ya Pak Sagio. Panen pertama sudah habis, ini yang panen kedua saya sisakan 1. Segede ini? Iya. Berarti kemarin panennya segede ini juga nggak? Iya. Oh. Ini panen yang kedua. Ini yang nantinya berturut berkesinambungan. Terus menurut sampai nantinya semampu tanaman untuk berbuah. Biasanya kan ada sulurnya. Karena sulur itu menghabiskan nutrisi, kami pakai ikat. Ini contoh cara pengikatan. Yang kita ikat pertama itu para-paranya. Para-paranya kita ikat dulu. Baru cabang kita ikat. Itu pun agak longgar. Tujuan pengikatan karena secara alami sulurnya sudah kita pangkas untuk mengarahkan arah cabangnya biar rapi tertata. Pak Hari, langkah-langkah untuk budidaya tanaman pare. Oke Pak Sagio, ini untuk biji parenya kita rendam pakai air biasa, yang penting air sumur. Kita tunggu sampai 5 jam. Setelah itu kita angkat, ini langsung kita semai. Untuk media semai kita terpakai kompos, kita ayak. Berarti pakai kompos saja murni Ya, Pak ya? kompos murni. Kompos murni
Kita tunggu nanti sampai kecambah daun 4 baru kita pindah tanam. Biasanya berapa hari Pak setelah semai keluar cambar? Rata-rata 1 minggu 7 hari 7 hari setelah mulai penyemaian sudah. kelihatan. Iya. Nah, ini contoh yang 4 hari baru pecah 2. 4 hari ini apa Pak? 4 hari setelah semai. Wis betul. Nah, setelah hari semai baru pecah 2. Nah, Ini 4 hari bentuknya sudah seperti ini. Tapi ini belum siap tanam. belum siap tanam. Ya. Nah, setelah umur 10 hari itu baru siap pindah tanam. Nah, ini umur 10 hari sudah pindah tanam. Nah, sebelum dilakukan pemindahan tanam, sebaiknya kita buat lubang seperti nanam biasa itu loh. Jadi medianya apa aja Pak Ari? Media awalnya jelas kompos, atau ada perbandingan 1:1:1 kompos, atau sekam sama media dari panenan ember tumpuk. Nah, itu seperti itu aja Pak Ari. Iya, Nah, nanti setelah ini proses penyiramannya berapa hari sekali Pak Ari? untuk cuaca hujan kita nggak pas siram. Tadi cuaca panas seperti ini setiap sore, setiap pagi dan sore kita siram. Nah, setelah umur 10 hari kita tanam, proses pemupukan. Untuk pemupukan kita konsisten pakai hericem 5 hari sekali. Dari HST 10 hari kita tanam terus dan kita pupuk pakai hericem. Kita tunggu sampai ketinggian para-para Pak. Berarti cuma hanya dipupuk sama disiram. Betul lagi ya. Tidak ada perlakuan lain. Tidak ada perlakuan, cuma kami mengurangi daun dan cabang air. Semakin lama kan semakin besar. Cara merambatkannya bagaimana Pak? Kami karena sistemnya para-para, kami pakai ajir untuk rambatan si pare Ya, sampai atas Pak kata. Satrio. Biasanya kan ada sulurnya, karena sulur itu menghabiskan nutrisi, kami pakai ikat Jadi berarti sulur sama daunnya pangkas semua pangkas semua sampai titik para-para. sampai titik mana? Ini kan Pak Hari ada yang sudah berbuah. Ini umur berapa hari Pak? Ini umur HST 40 hari. Nah, sebelum umur 40 hari itu kan harus ada proses-prosesnya. Ya. Itu bagaimana Pak? Gini Pak Sagio, kami karena sistemnya para-para, dari mulai tanam sampai para tidak ada daun dan cabang air. Oh ya. Nah, karena untuk mengurangi nutrisi yang terbuang, kita pun pakai pangkas sulur.